fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't even... Han Yumi yang merupakan legenda Red Sparks dari jauh-jauh hari telah mengingatkan Megawati Hangestri soal Beomsil atau error. 3 bulan lalu, Han Yumi juga menganjurkan agar Megawati Hangestri mengurangi tingkat Beomsil meski dia mampu buahkan banyak poin. Megawati Hangestri sebenarnya tengah dalam performa prima menyusul rentetan poin yang dia hasilkan untuk Red Sparks sekaligus bawa dirinya menjadi top skor. Sejauh ini, Megawati Hangestri masih kokoh di peringkat ketiga top skor V-League 2024-2025 dengan 693 poin hasil dari 28 kali pertandingan bersama Red Sparks. Bukan hanya statistik individu, Megawati Hangestri juga sukses pertahankan tren positif Red Sparks dengan mengunci 3 kemenangan beruntun di Liga. Namun saat hadapi I-Papers di putaran kelima, Rabu, 19 Februari 2025, kemarin, penampilan Megawati Hangestri dan kolega di Red Sparks seolah anti klimaks. Pasalnya, Red Sparks yang datang bersama pelatih Ko Hye-jin untuk bertandang ke Gwangju kalah dengan skor telak dari tim tuan rumah yaitu I-Papers. Dalam laga yang dihelat di Papers Gymnasium, Gwangju, Red Sparks harus rela mengaku. Ketika Red Sparks kalah dari I-Papers, Megawati Hangestri hanya mencetak 12 poin dengan tingkat serangan sukses yang cukup rendah yaitu 30,56%. Bahkan secara khusus Kapten I-Papers Park Jeng-ah mengungkapkan rasa bangganya lantaran mampu melakukan blok sebanyak 6 kali atas Spike Megatron. Karena saling terkait dengan Mega, saya banyak berlatih untuk menghalau, blok, Mega dalam garis lurus dan saya pikir itu berjalan dengan baik, ujar Park Jeng-ah. Sementara itu, situasi yang dialami Megawati Hangestri saat ini sebetulnya sudah pernah terjadi pada 3 bulan lalu. Bahkan, legenda Red Sparks Han Yumi ikut angkat bicara. Lebih mencengangkan lagi, hal tersebut juga terjadi ketika Red Sparks berjumpa I-Papers dalam laga putaran pertama V-League 2024-2025 pada bulan November silam. Memang, pada duel tersebut, Red Sparks menang meyakinkan atas I-Papers dan Megawati Hangestri seperti biasanya keluar sebagai top skor dengan 26 poin. Han Yumi pun sempat memuji penampilan Megawati Hangestri yang seakan tidak terbendung dalam mencetak skor kemenangan bagi Red Sparks. Saya rasa di sini ada Mega yang tampil makin kuat hari ini, versus I-Papers. Dia menunjukkan kekuatan serangan yang sangat bagus sejak awal, papar Han Yumi. Namun dalam kesempatan itu, Han Yumi juga sedikit menyentil Megawati Hangestri yang beberapa kali masih melakukan kesalahan atau beomsil. Menurut kakak dari Han Songi itu, kesalahan yang tidak semestinya perlu diperbaiki oleh Megawati Hangestri dan ini juga menjadi PR bagi tim pelatih Red Sparks. Megawati Hangestri memiliki serangan yang sangat bagus. Di pertandingan tersebut, presentase serangannya cukup tinggi meski Mega masih melakukan kesalahan yang tak semestinya, tegas Han Yumi. Akan tetapi, kritikan yang diberikan oleh Han Yumi kepada Megawati Hangestri soal tingkat kesalahan atau beomsil seakan terulang kembali. Ketika Red Sparks kalah dari I-Papers pada Rabu kemarin, Megawati Hangestri masih melakukan beomsil bahkan 9 kali spikenya berhasil dihentikan. Di sisi lain, gaya bermain Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Putri 2024-2025 sudah mulai terbaca lawan. Hal itu terbukti ketika Red Sparks menelan kekalahan dari I-Papers, Rabu lalu. Bermain di Yeomju Gymnasium, Red Sparks kalah dari I-Papers dengan skor 0-3. Di laga tersebut, Megawati benar-benar seret poin. Pevoli berjuluk Megatron itu hanya mampu mencatatkan 12 poin. Tingkat keberhasilan serangan Megawati bahkan menjadi yang paling rendah di antara pemain Red Sparks, yakni sebesar 30,6%. Tidak hanya itu, catatan 12 poin di laga melawan I-Papers menjadi yang paling rendah bagi Megawati musim ini. Sebelumnya, catatan terendah Megawati yakni 16 poin saat Red Sparks melawan IBK Altos, pada 12 Februari lalu. Hyundai Hillstate mengirimkan tantangan kepada Megawati Hangestri dan Red Sparks dalam perebutan tiket ke babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025.
Pelatih Hyundai Hillstatter, Kang Sung Hyong, menegaskan bahwa timnya tidak fokus pada posisi 2 atau 3 klasemen, melainkan lebih mempersiapkan diri untuk laga playoff. Saat ini, Hyundai Hillstatter menghadapi tantangan besar setelah kehilangan pemain asing Asia, Wipawe Srithom, akibat cedera. Sebagai gantinya, tim memutuskan untuk mengandalkan pemain lokal daripada mencari pengganti di bursa transfer, yang dinilai tidak memberikan jaminan hasil instan. Persaingan menuju babak playoff semakin sengit dengan hanya Hyundai Hillstatter dan Red Sparks yang berebut posisi runner-up. Sementara itu, mengejar Haeungguk Live Pink Speeders di puncak klasemen dianggap nyaris mustahil. Oleh karena itu, kedua tim harus berjuang keras untuk mengamankan posisi terbaik menjelang fase gugur. Red Sparks sendiri baru saja mengalami kekalahan telak dalam laga terakhirnya. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri itu takluk dengan skor 0-3 dari iPepper saat bertanding di Yeonju Gymnasium, Korea Selatan. Kekalahan ini sangat menyesakan bagi tim Megawati. Pasalnya, jika meraih kemenangan atas iPeppers dengan skor berapapun, Red Sparks dipastikan mengambil alih peringkat kedua dari Hyundai Hillstatter. Tapi realisasinya justru tidak seperti skenario. iPeppers yang lazimnya menjadi bulan-bulanan Red Sparks, justru berhasil menggebuk skuad asuhan Ko Hae-jin. Walhasil Red Sparks tertahan di peringkat ketiga bermodal 55 poin, atau terpaut 2 angka dari Hyundai Hillstatter. Memandang hal tersebut, Kang Sung Hyong berpendapat tidak peduli siapa yang finish di posisi kedua antara Red Sparks atau Hyundai Hillstatter. Fokusnya ialah membenahi titik lemah permainan tim. Pasalnya, kehilangan Wipawe akibat cedera lutut sangat terasa bagi Hillstatter. Sang juara bertahan alami goncangan hebat di posisi belakang. Wipawe yang musim lalu membantu Hyundai Hillstatter juara Liga Voli Korea, memiliki peran besar dalam menyeimbangkan permainan. Khususnya ketika receive. Teter timnas voli putri Thailand itu juga divonis tidak bisa membela tim hingga akhir musim. Alih-alih cari pengganti dari draft asing Asia, Hyundai Hillstatter memilih memanfaatkan pemain lokal yang ada. Kekalahan yang kami alami dari Red Sparks beberapa waktu lalu menunjukkan fakta jelas ada celah di lini pertahanan, buka sang pelatih. Saya pikir, pertandingan di musim semi, playoff, akan jauh lebih penting ketimbang perebutan posisi 2 dan 3, dengan Red Sparks, sambung pelatih asal Korea Selatan. Kang Sung Hyong sudah memilih pengganti Wipawe, yakni Go Yerim, yang dipercaya tampil saat Hyundai Hillstatter dikalahkan GS Chalters 3-2. Kita akan memperbaiki dengan memperhatikan detail-detail kecil. Kita sudah melihat seperti apa kualitas pemain pengganti, dan saatnya membandingkan apakah mereka lebih baik dari pemain lokal. Hasilnya, saya membutuhkan pemain yang berposisi sebagai outside hitter, yang mampu passing dengan baik. Setelah melihat seksama, kami memilih untuk mempertahankan skuad yang ada dengan memaksimalkan pemain lokal, sambungnya. Di sisi lain, nama Megawati Hangestri Pertiwi sudah tidak terlihat dalam ranking pebola voli putri terbaik 2025 di laman volleyball.net setelah sempat menghuni nomor 1. Kabar Megawati Hangestri Pertiwi dinobatkan sebagai pebola voli terbaik 2025 versi volleyball.net sempat ramai diperbincangkan di tanah air. Volleyball.net sendiri merupakan situs database pemain dan tim bola voli paling populer di mana penggemar bisa ikut berkontribusi. Ramai pemberitaan bahwa Megawati menghuni posisi pertama dengan 80 poin. Namun, rupanya ada kesalahpahaman di sana, nama Megawati telah menghilang dari daftar. Nama Megawati bahkan sudah tidak ada di halaman pertama yang memuat 30 pemain dengan poin tertinggi. Satu-satunya pemain dengan ranking sebesar 80 poin adalah Taylor Trammell, middle blocker asal Amerika Serikat yang bermain di kompetisi antar kampus di negeri Paman Sam. Rupanya, peringkat pemain terus diperbarui seiringnya berjalannya waktu. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapatkan tamparan keras sebelum benar-benar memastikan tiket lolos babak playoff Liga Voli Korea. Alih-alih merebut kembali peringkat 2 klasemen, Red Sparks malah dicukur habis lewat laga 3 set saat bertandang ke markas Gwangju iPepper Safingsban. Tim berjuluk Red Force itu tumbang dengan skor 0-3, 21-25, 23-25, 13-25, pada laga yang digelar di Yeonju Gymnasium, Gwangju, Rabu, 19 Februari 2025.
Red Sparks semakin kalang kabut setelah kehilangan set kedua secara menyakitkan karena dari posisi unggul 21-8. Permainan tim besutan Ko Hee-jin itu bahkan makin tak karuan pada set ketiga setelah tertinggal 0-7 sejak awal. Statistik pertandingan menghasilkan catatan cukup memalukan bagi tim yang berpeluang besar ikut memperebutkan gelar juara Liga Voli Korea. Bagaimana tidak? Red Sparks babak belur dalam jumlah perolehan block point yakni 3/18 untuk iPeppers. Ya, Red Sparks hanya mampu meraih 3 block point yang didapat masing-masing satu kali oleh Megawati Hangestri Pertiwi, Park Eun-jin, dan Jung Ho-yang. Tingkat keberhasilan serangan Megawati juga terjun bebas ke 30,56%. Hasil tersebut tampaknya tak lepas dari pola pikir yang dibawa pelatih Ko Hee-jin sebelum pertandingan. Para pemain Red Sparks terus diingatkan untuk bisa mengejar peringkat 2 seakan kemenangan menjadi harga mati pada laga melawan iPeppers. Keinginan untuk finish di posisi kedua adalah sama bagi para pemain dan saya sendiri, kata Ko Hee-jin, sebelum pertandingan dilansir dari Chosun. Kami akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan hingga posisi kedua dipastikan. Sementara itu, jika finish di posisi kedua, Red Sparks akan mendapatkan laga kandang lebih banyak pada babak playoff nanti. Tim peringkat 2 menjamu tim peringkat 3 atau pemenang semi playoff pada laga pertama dan ketiga playoff. Adapun laga tandang hanya mereka alami di partai kedua. Kami jelas memiliki keuntungan karena memulai pertandingan kandang lebih dulu, tukas Ko Hee-jin. Kami memiliki akomodasi di Daejeon dan dukungan serta cinta dari para penggemar di Daejeon sangat bagus, jadi kami merasa nyaman bermain di kandang sendiri. Kami ingin memulai di kandang sendiri, imbuhnya. Optimisme tersebut pada akhirnya justru bertolak belakang dalam penampilan Megawati dan kawan-kawan di lapangan. Situasi berbeda dimiliki skuad iPeppers yang tampil lebih lepas pada setiap pertandingan karena sudah tak memiliki peluang lolos ke playoff. Pelatih iPeppers, Chang So-yeon mengungkapkan lebih baik fokus terhadap pertandingan daripada posisi di klasemen. Daripada berfokus pada peringkat, saya ingin terus melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Chang. Jika saya melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, poin akan terkumpul dan peringkat akan mengikuti. Saya hanya akan fokus pada kemenangan, ujar Chang yang menjadi pelatih pertama untuk mengantarkan iPeppers meraih 2 digit kemenangan. Di sisi lain, yang lebih mengejutkan bukan hanya hasil pertandingan. Usai laga, pelatih Ko Hee-jin beserta para pemain Red Sparks langsung meninggalkan lapangan tanpa melakukan peregangan maupun menyapa para pendukung yang sudah datang jauh-jauh ke Gwangju. Keputusan ini memicu kemarahan para penggemar. Red Sparks harus meminta maaf kepada para penggemar yang datang mendukung mereka. Tapi setelah pertandingan, mereka bahkan tidak menyapa supporter, tulis akun dalam unggahan Instagram resmi Red Sparks. Hasil buruk ini tidak lepas dari buruknya performa Red Sparks dan kokohnya pertahanan iPeppers. Statistik pertandingan menunjukkan betapa dominannya iPeppers dalam laga ini. Tembok pertahanan iPeppers sukses mematikan pergerakan dua mesin serangan Red Sparks, yakni Megawati Hangestri dan Alexandra Bukilip. Berkali-kali spike dari Mega berhasil diblok lawan, membuat performanya anjlok. Sementara Bukilip juga tampil jauh di bawah standar. Kami tampil buruk hari ini. Ini jadi kesempatan bagi kami untuk introspeksi, ujar pelatih Ko Hee-jin usai laga. Daftar top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah kekalahan Red Sparks masih menaruh duo penyerang Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilip di 5 besar. Tetapi statistik kekalahan dari iPeppers sangat miris. Jumlah poin Mega dan Bukilip yang akhirnya mendekat lagi di 4 besar bagan top skor Liga Voli Korea kali ini justru terasa pahit. Penyebabnya tidak lain adalah karena kekalahan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dari Gwangju iPeppers Safingsban pada putaran 5 hasil Liga Voli Korea musim ini, Rabu, 19 Februari 2025. Bertandang ke Gwangju, Korea Selatan, Red Sparks ambiar di tangan tim yang musim lalu jadi juru kunci. Serangan-serangan Mega dan Bukilip terlihat kurang memuaskan karena sangat sering terbentur blocking kuat skuad iPeppers. Ada 18 kali blocking yang sukses dilakukan tim tuan rumah terhadap Red Sparks.